berisi ajakan. Teks yang ini kan? Teks persuasif itu adalah teks yang berisi ajakan. Ya, teks yang berisi ajakan tetapi dikonversikan dalam bentuk poster. Ibu sudah membagi kelompok dan kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Nah sekarang silakan yang sudah ada kanva ke kanvanya. Nah poster tersebut harus bertemakan tentang ketahanan pangan. Kemarin sudah ada, silakan buka bukunya di halaman 26. Ketahanan pangan lokal. Ada yang tahu ketahanan pangan itu apa? Bu, makanan pokok di daerah kita. Ada lagi yang lain? Ketahanan pangan yang ada di daerah kita. Pangan itu apa? Makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Nasi. Katanya nasi, kalau misalnya sekarang kan lihat di daerah kita semakin karena apa berkurangnya? Satu, gagal panen. Ada pabrik. Terus apa lagi? Hama, Bu, Hama. Beras apa lagi beras? beras. Harganya? Untuk itu mencoba dipertahankan dengan cara menggantikan seperti yang tadi Oki bilang, ya Oki katakan bahwa mempertahankan ketahanan pangan itu artinya mempertahankan bahan makanan pokok. Nah, makanan pokok itu kan tadi nasi, beras ya, nasi itu dari sementara beras itu tadi ada 5, ada gagal panen, hama, ancaman hama, terus apa lagi cuaca, apa lagi tadi pabrik dan air tadi apa? Kira-kira makanan pokok selain beras orang Indonesia itu apa lagi? Angkat tangannya, ya. Reno apa? Apa saja umumnya itu? Singkong, ya cukup. Ada lagi siapa lagi? Jangan mikir, siapa lagi? Mikir tadi. Apa saya? Nah, ada lagi masuk ini apa? Ini jagung. Jagung masuk umumnya enggak? Enggak, jagung ya. Singkong, ya terus. Ya, talas. Terus tahu? Ubi jalan itu tahu nggak apa? Ubi jalan itu apa? Boleh. Terus apa lagi? Ya, bagaimana cara mempertahankan ketahanan pangan itu? Kalian konversikan dalam bentuk poster. Coba kalian posternya itu berisi ajakan bagaimana supaya kita mempertahankan pangan. Bisa? Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 siapa yang bisa kanvanya nanti? Semuanya bisa ya kanva ya? Ya. Ada laptopnya Oki? Ada, Bu. Ya. Siapa yang bawa laptop? Oki. Silakan Oki sambil ini mempelajari kayak cuma duduknya yang benar ya, sebelah sana. Siapa yang mengoperasikannya? Baik. Kelompok 3, mana? Pakai HP, Bu. Oke, pakai HP. Tapi bisa semua kan, Pak? Bisa. Apa itu kan bisa digabung ya ininya ya, silakan dikerjakan. Terus kelompok 4 ada laptopnya siapa yang bawa laptop? Eva. Ya, silakan. Kelompok 5 siapa? Ya, salah. Kelompok 6 mana laptopnya? Tapi bisa kan dengan HP? Silakan mulai sekarang Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan proses pembuatan posternya. Paham? Boleh pakai template ya, boleh nanti tinggal diubah kalimatnya. Di situ ada persuasif. Tadi apa persuasif itu? Adanya ajakan. Jadi harus ada ajakan
sekarang gilirannya untuk presentasi. Senang dengan mengomentari yang lain? Karena netizen itu maha benar biasanya ya. Kalau disuruh komentar mah mau, tapi kalau disuruh mengemukakan pendapat susahnya minta ampun. Untuk kelompoknya, ibu akan menggunakan well names ya. Nanti kalian putar perwakilan KM aja dulu. Diputar kelompok siapa yang muncul, maka dia yang akan tampil. Kemudian tanggapi apa yang ada dalam sticky note yang sudah ditulis oleh komentar, ide, gagasan, dan KM mana KM? Oke, yang akan menentukan siapa yang akan tampil. Ya. Jadi ibu tidak pilih kasih kan? Ya. Ini apa namanya? Aplikasinya? Well. Ya. Silakan Oki. Kelompok berapa Ki? Siap-siap ya. Tiga. Siapa ini? Tiga. Kelompok 3 tuh ya, kelihatan ya. Kelompok 3 siapa? Ini nih. Maju mana hasilnya? Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Oki Nurgista dan rekan saya dan ada rekan saya Rosinta akan mempresentasikan tentang poster kami. Yuk sehat dan bahagia. 1 porsi nasi setara dengan 3 buah jagung, 2 buah kentang, 2 buah pisang, dan 105 gram sago, setengah talas, dan 1,5 potong singkong. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya Indah. Oke. Jadi, mengapa nasi itu setara dengan 3 buah jagung, 2 buah kentang, 2 buah pisang, 100 gram sagu, setengah talas, dan 1,5 potong singkong? Yaitu karena di dalam nasi itu terdapat mengandung glukosa. Teman-teman tahu glukosa itu apa? Gula. Nah, kalau semisalkan di dalam bahan pangan tersebut tidak terdapat mengandung glukosa, hanya sedikit, meskipun ini tidak berbentuk dengan nasi, tapi sama saja, yaitu mengenyangkan. Berikutnya, tanggapan dari setiap kelompok akan ditanggapi oleh Rosinta. Baik teman-teman, saya akan membacakan komentar dari kelompok akhir terlebih dahulu, yaitu ada kelompok 5, yakni jelaskan kenapa tepung sagu bisa menggantikan nasi. Karena tepung sagu itu mengandung karbohidrat yang sama dengan nasi, tetapi tepung sagu itu mengandung sedikit gula, yaitu lebih baik daripada nasi. Terus selanjutnya, ini ada komentar. Menurut kelompok kami, poster kalian bagus dan gemoy. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, kenapa 1 porsi nasi setara dengan 2 buah kentang? Sama, 2 buah kentang itu setara dengan nasi karena 2 buah kentang mengandung karbohidrat yang sama dengan nasi. Karena kentang itu tidak memiliki gula atau glukosa, sedangkan kan nasi memiliki. Jadi kentang itu lebih sehat daripada nasi. Yang ke depan kelompok berapa? Kelompok 3. Sudah perwakilan sekarang. Puja yang akan memutar wheel ini ke bagian. Siap-siap ya. Siap-siap. Kelompok berapa? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ada merasa loh, gemeter merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panepredo Ramadhani dari kelompok 1 dan ini rekan saya namanya Saya Monika. Saya Aulia Madelisa. Kami di sini akan menjelaskan tidak harus nasi, kita juga punya ubi. Di poin pertama ada singkong sebagai pengganti nasi putih dapat menjadi pilihan yang baik. Singkong memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang tinggi dan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Singkong juga mengandung kalium yang dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Di poin kedua ada kentang.
Kentang dapat menggantikan nasi karena sama-sama mengandung karbohidrat dan kentang memiliki lebih banyak nutrisi penting. Karbohidrat dalam kentang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, memberi pasokan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa pengganti nasi hanya umbi? Pengganti nasi itu ada banyak, yaitu ada roti, ada jagung, dan juga apel. Dan ada juga komentar dari kelompok 3, terlihat rapi dan penjelasannya pun cukup detail. Terima kasih. Jadi kita akan sama-sama menyimpulkan nih, apa pembelajaran yang tadi disampaikan atau dilakukan oleh kita bersama. Ada pembelajaran apa? Satu tentang teks persuasi. Apa teks persuasi itu? Yang kedua ada pembuatan poster. Apa poster itu? Media untuk mengiklankan, ya. Kemudian dikombinasikan. Baik anak-anak, tadi sudah ya. Sekarang di tahapan terakhir Ibu akan merefleksi sebagai umpan balik bagi keberhasilan pembelajaran Ibu. Biasa yang Ibu lakukan dengan pertanyaan pape, ya. Nanti yang bisa menjawab seperti biasa. Nanti ada reward, ya. Rewardnya apa? Cilok 2.500. Ya, nanti ada reward pokoknya ya. Pertanyaan pertama yaitu P2 apa? Pembelajaran. Nih, siapa yang ini angkat tangan? Pembelajaran apa yang didapat oleh kalian sekarang ini? Siapa? Nanti oke ya. Vina, apa? Jadi kita bisa membuat kanva ya dengan adanya bisa menggunakan HP. Jadi kita bisa mempresentasikan juga. Akan pembelajaran yang didapat oleh kelompok Devina yaitu pembuatan poster yang bisa dipresentasikan melalui kanva ya. Ada lagi pembelajaran apa lagi? Ya boleh oke. Apa pembelajaran apa? Lebih banyak mengangkut mengganti nasi di rumah. Ya. Ada lagi apa? Pembuatan poster. Udah ya, yang pertama itu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Peristiwa apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Rosita, berdiri. Pembelajaran apa Rosita? Berdiri biar lancar suaranya. Yang pertama itu Bu, kita disuruh kreativitas gitu Bu, menggunakan Canva untuk mengedit poster. Nah, walaupun kita tidak punya laptop, tetapi juga bisa menggunakan HP atau telepon. Tuh. Yang kedua itu kritis Bu, karena kan tadi itu teman-teman dari kelompok lain presentasi ya Bu. Kita kan disuruh untuk berkomentar, mengungkapkan argumen kita gitu Bu. Jadi kita disuruh untuk lebih kritis terhadap poster tersebut. Ya, terima kasih, setuju ya. Kalian berpikir dan mengkritik hasil teman kaliannya, boleh positif, ada yang positif, ada yang negatif tadi ya. Paham ya, setuju ya. Dan yang ketiga yaitu penerapan. Setelah kalian mempelajari poster, kanva tadi, kemudian berkeliling tadi, pembelajaran penerapan apa yang akan kalian lakukan? Siapa? Kelompok siapa? Elis, berdiri Elis. Ya, saya menerapkan kemampuan saya mengedit Canva untuk membuat presentasi kelompok termasuk di dalamnya poster. Ya, jadi Elis itu akan mencoba untuk menerapkan kemampuannya itu dalam membuat kanva. Jadi bisa ya membuat kanvanya ya untuk diterapkan dalam pembuatan presentasi nanti di pembelajaran yang lain, materi yang lain ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu perasaan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran ini? Siapa? Kelompok siapa? Cahaya, silakan. Sangat bersemangat Bu karena bisa berkeliling dan mengomentari poster-poster dari kelompok lain dan juga lebih mengenali tanpa walaupun belum apa Bu. Selain juga tidak terasa juga Bu 3 jam pembelajaran. Itu saja tugas selanjutnya yaitu tentang pembuatan berita. Minggu depan kita akan mencoba mengupas tuntas kita bagaimana menulis berita dan praktik membuat liputan berita. Ya.